teman-teman, kembali lagi di DA Semansa On Podcast. Tentunya masih bersama saya, Vitalisa. Bagaimana nih kabar teman-teman yang di rumah? Semoga selalu sehat ya. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri. Di samping saya sudah ada Kak Alvina. Halo Kak Alvina. Halo. Silakan Kak untuk kenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Permata Agus Putri. Saya adalah salah satu anggota dari Dewan Ambalan Masa Bakti 2020-2021 Pangkalan SMA Negeri 1 Pesanggerahan. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Kakaknya gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan juga masih sehat-sehat. Semoga kita semua juga tetap selalu sehat. Oke Kak, kira-kira apa sih yang akan kita bahas kali ini? Tentunya teman-teman yang di rumah penasaran kan? Yuk langsung saja kita mulai. Gini Kak, di Dewan Ambalan itu pasti banyak banget kan kegiatannya? Coba dong Kak untuk disebutkan biar saya dan juga teman-teman yang di rumah bisa tahu. Oke, jadi di Dewan Ambalan sendiri itu ada berbagai macam jenis kegiatan. Untuk yang pertama ada kegiatan yang kita lakukan di dalam lingkup sekolah, dan yang kedua ada kegiatan yang kita lakukan di luar sekolah atau kegiatan event di luar sekolah. Oh gitu ya Kak, beragam banget gitu ya Kak kegiatannya. Bisa dijelaskan dong apa saja sebenarnya kegiatannya dan tujuannya mungkin? Oke, mungkin yang pertama kali saya mau jelaskan ada yang namanya PTA. Apa tuh Kak singkatan dari PTA kok? Kayaknya masih asing gitu ya? Ya, jadi buat teman-teman yang masih di lingkup SMP atau MTS mungkin masih asing ya, belum tahu gitu. PTA. Jadi PTA itu singkatan dari penerimaan tamu ambalan. Jadi kalau menurut saya PTA itu seperti pengenalan dan juga penyambutan dari teman-teman yang baru masuk ke SMA. Jadi dari penggalang itu disambut ya Kak, ya, masuk ke penegak sebagai tamu ambalan. Wah, keren banget gak sih? Itu kegiatannya gimana aja Kak? Dari pengalaman kakak yang mungkin sudah ikut jadi peserta, sudah jadi panitia juga. Ya, jadi waktu saya kelas 10 saya masih menjadi peserta ya teman-teman. Kegiatan dilakukan kurang lebih 3 hari 2 malam dan diisi dengan kegiatan yang kita kerjasama atau bergabung dengan berbagai ekstra yang ada di sekolah kita. Salah satunya ada paskibra, ada jurnalistik, ada juga dari Gempa Semansa. Nah, jadi di dalam 3 hari itu kita yang pertama ada pembagian sangga. Sangga apa sih Kak? Sangga kan belum Sangga. tahu ya. Sangga itu kalau di SMP seperti regu, cuma kalau di SMA setelah kita jadi penegak namanya sangga. Jadi sama gitu ya Kak? Ya, sama sangga cuma beda tingkatan gitu ya. Oke, lanjut Kak. Jadi untuk yang hari pertama itu kurang lebih seperti pengenalan seputar pramuka di SMA Negeri 1 Pesanggerahan. Nah, yang hari kedua itu lebih banyak diisi sama kegiatan-kegiatan atau permainan-permainan yang dilakukan antar sangga. Jadi hari ketiga itu kita lebih ke penutupan acara saja. Kayaknya seru banget ya, sampai 3 hari loh. Iya. Itu kayaknya wah banget gitu. Nah itu kan waktu kakaknya jadi peserta. Nah kalau yang tahun ini kan jadi panitia. Apalagi kan katanya tadi PTA-nya online gitu ya. Iya. Itu gimana itu? Jadi kalau kelas 10 saya jadi peserta, waktu saya kelas 11 awal itu kami dengan Dewan Ambalan yang lainnya mengadakan PTA secara online. Jadi kegiatannya itu kurang lebih seperti ke penugasan di GCR atau mungkin stream YouTube dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu kurang lebih sama kayak yang di offline, cuma dikemas dengan acara online gitu saja sih. Jadi menyesuaikan gitu ya? Ya, karena kan waktu itu masih pandemi juga. Online masih tetap seru gitu ya? Ya, seperti itu. Oke, tadi setelah PTA katanya ada PCP. Apa tuh PCP? Jadi PCP itu singkatan dari penerimaan calon penegak. Nah, jadi setelah kita ikut
3 bulan itu sebenarnya kita belum menjadi penegak, Masih kita jadi tamu tadi ya? Iya, masih menjadi tamu. Nah, setelah 3 bulan berlangsung, kita akan mengadakan seperti upacara penerimaan calon penegak. Jadi kegiatannya upacara gitu ya? Iya. Jadi setelah itu mereka seperti sudah diangkat menjadi Resmi gitu ya? Iya, Resmi. penegak. Kalau waktu kelas 10 masih offline, kalau yang kelas 11, waktu kakak kelas 11 itu online juga? Kayak Kalau PTA. kelas 11 PTA dan juga PCP online. Oh, dan semuanya ya? Ya, karena memang kondisi yang seperti Tapi ini. tentunya tetap seru dong. Ya, dan ya. Selanjutnya ada latihan rutin. Gimana tuh? Latihan rutin itu diadakan selama 2 minggu sekali per angkatan. Jadi kayak diselang-seling gitu loh Kak. Oh, gantian gitu ya? Jadi waktu 10, saya 11. kelas 10 itu setiap hari Jumat. Jadi misal bulan Januari minggu pertama itu kelas 10 ya. Iya. Terus berarti minggu keduanya kelas 11. Nah, dan itu kita lebih ke materi-materi tentang kepenegaan, terus lebih ke gimana sih cara bekerja sama dengan teman satu sangganya gitu. Jadi makin akrab gitu ya sama Ya. teman satu sangganya kalau sering ada latrut. Ya, terus kalau tahun ini sama dari tahun kemarin itu kita latrutnya online Kak. Online juga Ya, ya? online juga. Karena Via apa tuh Kak? kalau kita via GCR, tapi untuk supaya nggak bosen atau Iya. gimana gitu, kita biasanya lewat YouTube juga. Jadi ada video-video materi Ya. pembelajaran gitu ya? Hmm. Biar lebih fresh gitu ya? Ya, biar nggak bosan aja. Terus kalau yang langsung gitu pakai kayak Zoom, Google Meet gitu nggak Kak? Yang gimana? Kalau yang latrut kan ada mungkin. Oh iya, kita juga beberapa kali pakai Google Meet supaya kita bisa tatap muka secara Iya, online kan biar kita, real gitu ya? Iya, jadi kalau GCR terus kita mantengin GCR itu kayak bosan gitu Iya, loh. bosen. Bener banget. Jadi kita sekolah online juga bosen gitu Iya. kan Kak? Jadi ya udah, kita biasanya pakai Google Meet. Selanjutnya ini ada, tadi kakak sebutkan Latgab. Apa sih Kak Latgab itu? Latgab itu adalah singkatan dari latihan gabungan. Jadi kita bekerja sama atau menyambung silaturahmi dengan ambalan yang lainnya, dikemas secara kegiatan yang menarik tentunya, dan dilakukan selama kurang lebih 2 hari. Jadi bisa nambah temen gitu ya Kak? Nambah relasi juga kalau sama ya, teman. nambah pengalaman juga. Soalnya satu ambalan dengan satu ambalan lain itu tidak sama pengalamannya. Seru banget sih kayaknya itu. Selanjutnya ada PKL. PKL apa sih Kak? Ya, jadi mungkin teman-teman semuanya sudah nggak asing ya sama yang namanya PKL. Apalagi yang di SMK mungkin. Jadi PKL itu adalah praktek kerja lapangan. Jadi kita seperti mengimplementasikan nilai-nilai kepramukaan di masyarakat. Nah, sasaran kita waktu itu adalah lembaga-lembaga sekolah, bisa SD atau SMP MTS. Jadi kita kayak memberikan materi gitu ya, Ya, Kak? Ngajar gitu ya? Ya, jadi Membagikan waktu ilmu. itu kurang lebih dilakukan selama 4 kali pertemuan, dan kita selama 4 kali pertemuan itu ada yang namanya puncak PKL. Di pertemuan beberapa Kak puncaknya? Terakhir apa? Terakhir Gimana? di pertemuan terakhir kan masing-masing kelompok di berbagai lembaga tersebut itu tidak sama kan? Ada Oh, puncaknya itu nggak sama gitu? Iya, nggak sama. Dan waktu itu ada juga ada teman-teman yang mengemas konsep puncak PKL tersebut dengan mungkin berkemah atau hanya game. Terus ada juga yang seperti berkemah tapi nggak bermalam. Jadi kegiatannya cuma sampai sore gitu, seperti itu. Kayaknya itu deh yang ditunggu-tunggu kayak Iya. berkemah itu kan kayak pramuka banget, seru Iya, gitu loh. Oke, selanjutnya ada Pramuka Patriot Peduli Lingkungan. Apa nih kok panjang banget gitu? Sebelumnya maaf ya Kak, jadi Iya. setelah kita puncak tersebut, Oh, belum selesai ya ya? belum. Jadi setelah puncak tersebut kita ada yang namanya
laporan pertanggungjawaban. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 1 bulan tersebut, kita akan melaporkan di salah satu rapat yang dihadiri oleh ketua atau perwakilan dari masing-masing sangga. Jadi waktu itu kita bisa sekalian melaporkan seluruh kegiatan dan juga mengevaluasi. Jadi kita nggak cuma serta-merta melaksanakan kegiatan terus sudah ada laporannya gitu ada ya. laporan juga evaluasi supaya kita bisa lebih baik lagi nantinya. Mantap banget sih konsepnya itu loh. Kayak selanjutnya ada yang tadi Pramuka Patriot Peduli Lingkungan. Kalau Pramuka Patriot Peduli Lingkungan itu sebenarnya itu event luar. Event gitu ya. Jadi waktu itu kita mengikuti kegiatan tersebut karena disarankan oleh salah satu pembina kita. Nah, seperti apa sih Pramuka Patriot Peduli Lingkungan tersebut? Jadi waktu itu kita mengangkat satu tema, yaitu pemanfaatan aileri untuk tanaman. Aileri yang dari beras itu kan? Ya, betul sekali. Jadi selain kita berkegiatan, kita juga bereksperimen. Jadi waktu itu tidak hanya dari anggota Dewan Ambalan saja yang ikut, melainkan dari seluruh angkatan. Jadi angkatan kelas 10-11 waktu itu yang ikut. Jadi semuanya seperti setiap hari kita menyiramkan air tersebut ke dalam tanaman, lalu kita melihat bagaimana perkembangan tanaman tersebut. Itu banyak banget ya kayaknya yang terlibat sampai 1-2 angkatan ya bahkan. Wah. Kalau kalian pengen lihat gimana kegiatannya, kalian bisa cek di IG-nya @budepramning_semang1 Kesamben. Ada akunnya juga ya Kak Samben. Sudah? Sudah. Kalau gitu kita lanjut. Nah, selanjutnya ada LPK. Apa sih Kak kepanjangan dari LPK itu dan gimana kegiatan-kegiatannya? Jadi LPK itu termasuk ke salah satu kegiatan luar yang kita ikuti. LPK itu singkatan dari Latihan Pengembangan Kepemimpinan. Jadi LPK itu diadakan oleh cabang Blitar. Waktu itu kita mengirim perwakilan 5PA, 5PI. Jadi kegiatan berlangsung secara seminggu dengan online karena waktu itu sudah pandemi kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu kita selama kurang lebih 4 hari atau 5 hari kita full materi. Jadi pagi materi, terus habis itu kita ada jeda buat istirahat. Setelah itu kita ada kuis buat evaluasi apa sudah kita pelajari, dan itu berlangsung kurang lebih 4 atau 5 hari. Nah, setelah itu kita ada yang namanya dinamika kelompok per ambalan. Jadi kita seperti merencanakan sebuah kegiatan dengan mengikuti beberapa syarat-syarat atau ketentuan yang telah diumumkan oleh panitia gitu. Jadi waktu itu kita benar-benar seperti kerjasama antar tim itu sangat-sangat dibutuhkan sekali waktu itu. Banyak banget gitu ya kegiatannya sampai berhari-hari. Hampir 1 minggu ya tadi. Hampir 1 minggu. Wah. Selanjutnya ini ada uji bantara dan uji laksana. Langsung saja ya. Jadi uji bantara sama uji laksana itu hampir sama ya teman-teman waktu kita di Penggalang. Jadi waktu Penggalang itu kita seperti ada ramu rapi terat. Kalau kalian pernah mengikuti pengujiannya, nah kurang lebih seperti itu sama. Jadi kita ikut pengujian sama seperti yang di SKU. Oh, jadi terus diganti gitu ya Kak Ya, sama kayak ya. Penggalang. Oke, selanjutnya tadi yang kegiatan di luar. Yang pertama ada balot. Balot itu singkatan dari apa sih Kak? Balot itu singkatan dari Bakung Lodroyo. Jadi Bakung Lodroyo itu salah satu event yang kita ikuti. Jadi singkatan dari Bakung Lodroyo. Nah, itu seperti gerak jalan kurang lebih sekitar 36 kilo. Jadi waktu itu kita kalau nggak salah mengeluarkan 2 tim, 1 tim PA dan juga 1 tim P. Dan alhamdulillahnya waktu itu kita juara 2 cerdas cermat. Wah, 36 kilo ya Kak? Iya. Wah. Terus selanjutnya KP3. Apa tuh KP3? Jadi KP3 itu hampir sama ya Kak dari
Iya, kalau baru tadi kan 36 kilo. Iya. Kalau yang KP3 itu kurang lebih 16 kilo. 16 kilo. Tapi ya tetap capek ya karena tetap panjang gitu. Lalu selanjutnya Makarti. Gimana tuh? Sebelumnya saya mau minta maaf. Jadi kalau Makarti itu sebenarnya sudah kegiatan turun-menurun di ambalan kami. Namun waktu itu kami tidak bisa melaksanakannya karena masih pandemi. Jadi Makarti itu perkemahan karya bakti yang dilakukan selama 3 hari 2 malam. Jadi tahun lalu, tahun 2020, sekitaran bulan Maret itu kita mau mengadakannya, rencananya itu di Puspo Jagat Sirahkentong. Tapi karena pandemi jadi kita menundanya. Semoga tahun-tahun kedepannya bisa terlaksana ya Kak Makarti. Semoga. Oke, kegiatannya seru-seru banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk jadi di Dewan Ambalan. Oke, thank you Kak Alvina sudah mau bercerita tentang pengalaman-pengalamannya. Sama-sama. Sampai jumpa di video Dewan Ambalan selanjutnya. See you. Salam Pramuka.